Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 semester 1. Pada video pembelajaran hari ini kita meneruskan materi tentang perencanaan usaha, budidaya unggas dan petelur, yaitu pada sub bagian teknik budidaya unggas petelur. Nah, secara pengertian, teknik budidaya unggas petelur adalah suatu upaya yang mendirikan perusahaan harus direncanakan, dipertimbangkan, dan diperhitungkan dengan cara seksama dan sistematis, serta menyantumkan semua aspek yang berkaitan dengan pendirian usaha. Beberapa hal ini harus ditentukan terlebih dahulu supaya usaha yang akan didirikan dapat dikembangkan dengan baik. Jadi itu sekilas tentang bagaimana kita merencanakan usaha budidaya petelur. Nah, pada teknik budidaya unggas petelur ini berkaitan dengan praktek secara langsung bagaimana kita menyediakan dan menggunakan alat-alat atau sarana yang sudah kita siapkan. Yang pertama misalnya dengan penyediaan kandang. Nah, ketika kita memilih kandang ayam, itu berdasarkan dengan ayam yang akan kita pelihara. Misalnya, ketika kita ingin membudidaya unggas petelur, kita mau yang DOC atau yang pulet. Nah, itu yang menentukan dengan penyediaan kandang kita. Kalau kita menggunakan DOC, tentu saja kandang yang kita sediakan adalah kandang kecil. Kemudian di setiap kandang itu tekniknya harus diberi lampu. Nah, lampu ini digunakan agar ayam karena masih kecil, jadi harus mempertahankan suhu tubuhnya sehingga agar tetap hangat dan agar tidak terkena penyakit. Kalau kita memelihara kandang bulat atau ayam yang sudah siap bertelur, maka kandang yang kita sediakan adalah kandang katre ataupun sangkar. Nah, di dalam kandang itu fasilitasnya, tekniknya, nah jadi seperti ini dibuat bertingkat, kemudian ada tempat minum, ada tempat pakan, kemudian ada tempat telurnya, dan di bawahnya ini adalah tempat kotoran dari ayam. Kemudian teknik untuk bibit kita misalnya kalau DOC, jadi nanti ketika mengisi tabel tergantung kalian mau DOC atau mau bulat. Kalau ayam DOC itu teknik untuk menentukan bibit yang baik, itu ciri-cirinya ayam DOC itu baru berumur 1 minggu. Kemudian bobotnya itu 40 gram. Nah, apa kelebihannya dari ayam DOC ini? Pertama, kita dapat mengontrol kualitas ayam petelur kita. Jadi dari kecil kita tahu pertumbuhannya, ketika nanti dia siap bertelur, maka ayam ini kalau teknik kita benar dalam memelihara, maka ayamnya akan menghasilkan telur yang baik. Kemudian yang kedua adalah memantau pertumbuhan ayam dengan baik. Nah, jadi ketika kita memelihara dari kecil sampai besar, tentu saja kita dapat memantau pertumbuhan ayam dan melihat perkembangan ayam, mana yang ayam yang bagus, mana ayam yang tidak bagus. Kemudian apa kekurangan dari ayam DOC ini? Pertama tentu saja karena kita memelihara dari kecil itu tingkat kematiannya cukup tinggi. Kemudian selain itu perawatannya juga tinggi karena kita kan memelihara dari umur 1 minggu sampai umur 3 bulan, 4 bulan yang siap bertelur. Itu kan tentu saja biaya perawatannya, pakannya, vitaminnya, minumannya itu kan juga tinggi. Itu kekurangan kalau kita memilih ayam DOC. Nah, jika kalian memilih ayam petelur yang bulat, artinya ayam yang siap bertelur, maka usahakan memilih ayam yang
usianya adalah 15 minggu. Kemudian ukuran normalnya rata-rata adalah 14 kilo. Nah, apa kelebihan ayam pulet ini? Yang pertama adalah ketika kita beli, itu ayam sudah siap untuk bertelur. Jadi kita hanya berselang 1 minggu, langsung ayam sudah siap bertelur. Kemudian meminimalkan risiko kematian ayam dari kecil, karena kecil kan rentan mati karena daya tahan tubuhnya belum maksimal. Tapi kalau kita memelihara ayam yang sudah besar, artinya kan daya tahan tubuhnya sudah kuat. Nah, kemudian yang kekurangannya apa ayam pulet ini? Pertama adalah risiko stres, karena perpindahan ketika kamu beli kan kandangnya dia sudah terbiasa dengan kandang itu, kemudian kamu beli, kamu angkut ke tempat kandang kamu, di dalam perjalanan itu ada risiko stresnya. Kemudian ketika dia menempati kandang barunya itu juga ada risiko stresnya, karena dia terbiasa seperti ini kok jadi seperti ini, kemudian makannya biasanya jam segini kok jadi segini, campuran makannya gini menjadi gini, ya itu biasanya menimbulkan risiko stres. Kemudian apa dampaknya kalau stres? Biasanya ayam tidak mau bertelur. Nah, ini ayam DOC, ayam kecil-kecil. Nah, ini ayam yang layar. Nah, bagaimana takaran pakannya? Takaran pakannya itu ini dalam kalau pulat itu, kalau pelet itu berarti kan racikan dari pabrik. Jadi kita tidak perlu meracik itu. Jadi misalnya dalam 1 kilo, dalam misalnya yang 100 itu biasanya dalam sehari makan 3 kali, itu bisa kalian pertimbangkan berapa jumlah yang harus disediakan secara total untuk menggunakan pelet. Tentu saja karena pelet itu kelemahannya terkadang harga pelet itu bisa naik, bisa turun, bahkan kecenderungannya justru malah naik. Dulu saya pernah beli itu 7.000, kalau sekarang mungkin 9.000 sampai 9.500. Jadi kenaikan sekecil apapun itu tentu saja mempengaruhi biaya produksi. Jadi kalau pelet itu rawan sekali untuk membengkak anggaran produksi kita. Kemudian kalau kita meracik sendiri berarti kita harus merinci perkiraan campurannya. Misalnya seperti ini, ada campurannya jagung 40, kemudian dedak padi 30, dicampur ampas tahu 20, kemudian tepung iganya 10. Nah, itu adalah percampuran untuk menghasilkan pakan jumlahnya adalah 100 kilo. Nah, untuk ayam yang usia 7 minggu, itu konsumsinya adalah 7 gram per hari, per ekor per hari. Kalau jumlahnya misalnya 100, berarti 700 gram. Nah, itu per hari. Kalau 3 bulan berapa? 300 kali 30 berarti 90, 300 kali 90 berarti sekitar 27 kilo. Nah, itu yang kamu sediakan untuk 3 bulan. Nah, misalnya 2 minggu, berarti kalau 2 minggu itu nanti makannya berganti lagi. Jadi 7 gram ini hanya untuk 1 minggu. 2 gram, 19 gram itu untuk 2 minggu. Jadi semakin lama usia ayam, maka jumlah konsumsi makannya akan semakin banyak. Nah, itu harus kalian tentukan juga. Nah, ini tabel pemberian pakan dengan memperhatikan bobot. Misalnya kalau betina 100, berarti rata-rata segini, pakannya, konsumsi pakannya per hari segini. Nah, ini adalah perhitungan dari pemberian pakan. Nah, ini kadarnya, kadar pakannya, jagung kuning, kemudian itu mengandung berapa protein, dalam jumlah segini berapa proteinnya. Nah, itu harus dihitung menyesuaikan dengan kebutuhan ayam. Jadi untuk menghasilkan misalnya ayamnya yang sehat, berarti
mana yang harus ditambahi, mana ukuran yang harus ditambah. Misalnya pengen meningkatkan berat badannya, mana yang harus ditambah. Mau meningkatkan kualitas telurnya, oh berarti tepung ikan karena kulit kerangnya yang ditambah karena ini kalsium. Mau sehat berarti kedelainya. Jadi itu yang menjadi ukuran kita ketika mau mencampur pakan sendiri. Nah, keseimbangan energi pada ayam itu menggunakan ukuran ME intake atau 290 kal atau 105 gram per hari. Itu ada komponennya, ada untuk hidupnya, untuk pertumbuhannya, kemudian untuk telurnya. Jadi untuk pertumbuhannya itu pembentukan cuma 5 kalori, sedangkan untuk kehidupan sehari-hari itu untuk 120 kalori, dan untuk telur sendiri adalah 70 kalori. Nah, ini adalah pemberian obat. Dari teknik pemberian obat itu bisa kita lihat ini minggu, jadi 0 sampai 5 minggu itu pemberiannya ada vitamin dan obat penafsu makan. Kemudian 5 sampai 18 minggu nanti baru dikasih obat yang untuk telur. Kemudian ini untuk vitamin. Kemudian untuk 18 sampai 30 baru dikasih vitamin telur untuk meningkatkan produksi telur. Kemudian untuk 30 sampai 50 vitaminnya komplit, ada amnifoid, eksimtumoltan, fortefit, dan sulfit. Sedangkan untuk usia 50 minggu sampai 60 minggu itu fortefit dan sulfit. Itu obat-obat yang obat dan vitamin yang dibutuhkan ayam berdasarkan usianya. Dan terakhir adalah kita mempersiapkan panen. Nah, di dalam mempersiapkan panen, teknik yang digunakan itu kita bagi menjadi 2. Jadi ada prapanen, panen, dan pasca panen. Nah, pada prapanen, apa yang harus kita sediakan? Prapanen itu adalah menyiapkan peralatan panen. Menyiapkan peralatan panen yaitu menyediakan tempat menaruh telur. Jadi setiap hari kan kita selalu melakukan prapanen dengan menyediakan telur, mengambil telur-telurnya di kandang. Setelah diambil telurnya dari kandang, kemudian telur itu dibersihkan. Kadang ada telur yang kena kotorannya, nah itu harus dibersihkan. Kemudian telurnya disimpan dulu sebelum disortir. Nah, kalau sudah terkumpul semuanya, baru kita melakukan panen. Nah, waktu pengambilan panen itu setiap hari itu dibuat 3 kali pengambilan. Pertama pengambilan itu dilakukan jam 10 sampai jam 11. Kemudian pengambilan kedua jam 1 sampai jam 2 siang. Dan pengambilan ketiga yang sore hari jam 3 sampai jam 4. Jadi proses pengambilan itu dilakukan selama 3 kali. Kemudian pada pasca panen baru kita menyediakan kemasan telur, kemudian melakukan promosi dan pemasaran, dan selanjutnya adalah melakukan distribusi. Itu yang dilakukan pada saat panen. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.